Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat pula bagi saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Sekali ini, saya ingin mengunjungi saudara sekalian memberitahukan bahwa bila engkau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka bagimu ada pengecualian. Sebelum lebih jauh mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur bahwa bagi kami, walaupun kami berada tengah-tengah keadaan yang sangat sulit, tapi bagi kami pasti ada pengecualian. Terima kasih Tuhan untuk kasih anugerah-Mu bagi kami anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, Kejadian 6 ayat yang ke-9. Kejadian 6 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Amin. Saudara pemirsa, kalau kita baca ayat sebelumnya, ya, Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, kita mengerti di sana bagaimana kata firman Tuhan. Sampai firman Tuhan mengatakan, Tuhan menyesal menciptakan manusia. Mengapa? Kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan semata-mata. Sampai Tuhan memangkas umur manusia dari hampir 1000 tahun menjadi tinggal 120 tahun. Tetapi di tengah-tengah kondisi seperti itu, ada saja orang yang mendapat kasih karunia Tuhan. Sudah memperhatikan baik-baik. Jangan dibalik-balik ya, saudara sekalian. Mari kita lihat.
Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Luar biasa. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. 3 hal yang luar biasa. Nuh adalah seorang yang benar. Kalau sudah tahu apa itu kebenaran, kata firman Tuhan dalam Yohanes 17 ayat 17. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kalau sekarang hidup Nuh itu sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu saya anjurkan kepada para pemirsa sekalian, mari mulai lebih rajin lagi membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan sampai selesai Kejadian sampai dengan Wahyu. Saya beritahukan kepada saudara teori yang paling gampang. Itu saya dapatkan sendiri. Saya bagi seluruh halaman Alkitab itu sekalian dengan 365. Maka ketemulah itu 4 halaman saja, 2 lembar sekalian. Kalau sudah baca mulai Kejadian sampai Wahyu, itu 4 halaman setiap hari. Ingat, jangan lupa tidak boleh ada jeda 1 hari pun. Kalau jeda 1 hari, maka sudah harus harus nanti ambil besoknya itu 8 halaman. Mengapa begitu? Bagaimana saudara tahu kebenaran yang sudah tidak pernah baca? Firman Tuhan adalah kebenaran. Mari mulai hidup sesuai dengan firman Tuhan yang saudara baca. Oke. Yang kedua apa katanya hidupnya? Hidupnya tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Jadi itu yang saya katakan tadi. Kalau sudah hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, di dalam persekutuan dengan Tuhan, ada pengecualian sekalian bagi saudara. Mari perhatikan itu baik-baik. Dan akhirnya kita melihat pengaruh Nuh kepada istrinya, kepada 3 anaknya, Sem, Ham, dan Yafet, dan kepada 3 menantunya. Sehingga hanya 8 orang yang selamat dari air bah yang luar biasa itu. Dimulai dengan seorang yang katanya tidak bercela. Yang ketiga, mari kita lihat. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Oh, luar biasa sekalian. Bagaimana orang bergaul? Bergaul itu artinya dia senang bercakap-cakap, senang ngobrol dengan Tuhan. Karena itu dia kemudian pada ayat berikutnya dia mendengar suara Tuhan. Perhatikan baik-baik. Apa katanya? Ayat 13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan dan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu. Untuk apa membuat kapal besar? Untuk ukuran sekarang pun ya. Itu 135 meter panjangnya. Lebih panjang daripada lapangan sepak bola, saudara sekalian. Sekarang pun itu termasuk kapal yang sangat besar. Kenapa? Karena manusia tidak mau masuk, maka Tuhan bawa hewan masuk. Oh, saudara-saudara sekalian, mari kita menjadi alat keselamatan untuk orang lain, alat keselamatan untuk keluarga kita, oleh karena kita hidup bergaul dengan Tuhan. Nah, saya sangat berharap hari ini supaya semua saudara-saudara sekalian yang mendengarkan firman Tuhan ini tidak boleh lengah. Bagi orang percaya ada pengecualian, saudara sekalian. Lihatlah Nuh di sini. Di antara saya kira sekian ratus juta manusia, sekian ratus juta orang, ada 8 orang yang selamat. Itu karena ada bapak rumah tangga yang mempengaruhi istri,
anak-anaknya sampai kepada menantu-menantunya. Oleh karena itu hari ini pesan firman Tuhan adalah, bila engkau anak Tuhan, maka kecualikan dirimu dari dunia ini. Oleh karena apa? Oleh karena dunia ini sudah terkontaminasi dengan segala macam kehidupan yang duniawi. Mari saya ingin bacakan untuk kita semua bagian firman Tuhan yang menegaskan hal itu dengan sangat jelas. 1 Korintus pasal 6 ayat 18, 17-18. 2 Korintus pasal 6 ayat 17. Ya. 2 Korintus pasal 6 ya, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka, pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Ini perjanjian baru loh. Pisahkanlah dirimu dari firman Tuhan, dan jangan menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anakku perempuan. Demikian firman Tuhan yang maha kuasa. Jadi saya mengajak kita hari ini, saudara sekalian, mari mulai sangat serius mengelola hidup saudara sekalian. Apalagi kita sudah sekarang memasuki akhir zaman. Tanda-tanda sudah jelas. Pandemi yang kita alami sampai sudah 2 tahun nih saudara sekalian, belum juga mau reda. Itu menunjukkan keadaan sekarang sudah sangat genting, sangat mau berakhir. Dan saudara sekalian, mari kita belajar percaya sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh hidup dengan Tuhan, dan supaya bagi kita ada pengecualian, ada pertolongan daripada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan untuk kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau memberi kepada kami jaminan bahwa kalau kami hidup benar di hadapan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, Tuhan akan menyelamatkan kami dari berbagai malapetaka. Berkati semua pemirsa untuk mau serius menjaga kehidupannya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi plus 62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati.